Baik, Shalom Bapak Ibu. Senang bisa kembali melayani di Home Ministry. Kita akan membahas tentang buah roh. Jujur Bapak Ibu, ketika menyiapkan khotbah ini, awalnya saya merasa sangat terintimidasi. Kenapa? Karena saya pribadi merasa saya ini belum berbuah. Kenapa? Karena yang dulu ketika kita mendengar orang atau mungkin pendeta mengkhotbahkan tentang buah roh, itu cenderung menghakimi Bapak Ibu. Orang akan berkata, "Oh, kamu orang Kristen, kamu harus berbuah, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini." Atau mungkin ketika orang melihat, "Wih, orang Kristen kok kelakuannya kayak gini?" Atau mungkin ya bagi saya pribadi, orang yang mungkin yang kenal dekat sama saya, mereka nggak akan notice kalau saya ini seorang pastor Bapak Ibu. Kenapa? Karena buahnya belum kelihatan, dan itu kadang bagi saya itu merasa seperti, wah, saya ini nggak layak, saya ini nggak bisa menyampaikan, seolah-olah antara yang disampaikan dengan yang kelakuan saya itu masih belum sinkron. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika menyiapkan ini, saya kembali diingatkan bahwa buah roh itu bukan sebuah tuntutan. Buah roh itu adalah kabar baik. Saya akan tampilkan screen-nya. Nah, ini saya mengutip dari Yohanes 15 ayat keempat. Kebetulan kemarin Pastor Raymond juga sudah membawakan ayat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam anggur, demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kabar baik bagi kita Bapak Ibu. Di luar sana atau mungkin di pengajaran kita yang sebelumnya, kita tidak menemukan kabar baik seperti ini. Jelas Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kita bisa lihat dari gambar ini, kita menjadi satu dengan Kristus. Ini kita berada di dalam Kristus, dan yang luar biasanya Kristus yang sama itu juga ada di dalam kita. Kita menjadi satu, dan inilah kabar baiknya. Dunia ini penuh dengan kekacauan, dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan kabar buruk. Dan yang lebih buruk lagi adalah kita dilahirkan di dalam dosa. Natur kita adalah dosa, dan kita terikat dengan hukum dosa. Seberapa baik pun perbuatan kita di mata Tuhan itu tetap dosa. Meskipun kita sudah percaya Yesus, kita masih bisa melakukan perbuatan dosa. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kita hidup di dunia, itu ada yang namanya hukum. Salah satunya adalah hukum gravitasi. Nah, Bapak Ibu lihat di tangan saya ada mainan. Jika mainan ini saya jatuhkan, maka dia akan tertarik ke bawah. Kenapa? Karena dia terikat dengan hukum gravitasi. Nah, yang dimaksudkan dengan di dalam Kristus adalah ketika mainan ini adalah gambaran kita, saya bungkus dengan tangan, dan mainan ini berada di dalam tangan saya, artinya kita ini berada di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, hukum gravitasi ini ada apa enggak? Masih tetap ada Bapak Ibu, tapi kita punya hukum yang lebih besar, yaitu hukum di dalam tangan saya ini. Nah, artinya apa? Hukum dosa itu masih ada, hukum kegagalan di dunia ini masih ada, hukum apapun yang berlaku di dunia ini masih ada, tetapi karena kita berada di dalam Kristus yang lebih besar dari hukum itu, kita bisa menang atas dosa. Itulah yang dimaksudkan dengan di dalam Kristus. Kemudian ayatnya dilanjutkan, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari kalau kita di dalam Kristus. Kita aman di dalam Kristus. Inilah kabar baiknya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa berbuah?
Nah, ini ayat hafalan kita semua. Dari sekolah minggu kita sudah hafal Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Dulu sebelum memahami tentang anugerah, ke-9 buah roh ini merupakan tuntutan bagi kita semua, Bapak Ibu. Siapa dulu yang mungkin pernah mendengar, "Woi, orang Kristen harus memiliki kasih. Orang Kristen harus memiliki sukacita." Saya pribadi, ketika saya bersedih, saya merasa berdosa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak berbuah. Kemudian ketika saya melakukan sesuatu yang buruk, saya merasa terintimidasi. Kenapa? Karena saya tidak berbuah. Wah, dulu ketika mendengarkan kata buah roh ini merupakan tuntutan bagi saya itu sangat berat. Orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus bersukacita, orang Kristen harus punya kebaikan, orang Kristen harus setia, orang Kristen harus kesabaran, orang Kristen harus penuh dengan kemurahan, orang Kristen damai sejahtera, harus bisa menguasai diri, harus lemah lembutan. Wah, tuntutan jadi orang Kristen itu sangat berat, Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya adalah ini. Berbuah itu dari dalam keluar. Kita lihat di ayat sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Yang berbuah itu adalah Kristus yang ada di dalam kita. Kemudian yang kedua, Tuhan itu roh dan yang berbuah itu pun Tuhan melalui Anda. Jadi kedua poin ini saya gabung seperti ini. Kita ini adalah manusia roh dan Tuhan itu pun roh. Dan roh yang Tuhan kasih itu ada di dalam kita. Jadi kita berbuah itu karena roh Kristus itu yang ada di dalam kita berbuah. Jadi kalau ditanya orang ke-9 buah roh ini, apakah kita punya? Ya, kita punya. Kenapa? Karena roh itu ada di dalam kita. Persoalannya adalah bagaimana caranya buah roh yang sudah ada di dalam kita itu berbuah melalui Anda. Jadi jangan minta lagi, Tuhan penuhilah aku dengan kasih, Tuhan penuhilah aku dengan sukacita, penuhilah aku dengan kebaikan. Stop minta itu semua. Tapi yang benar adalah Tuhan nyatakanlah kasih-Mu, nyatakanlah sukacita-Mu, nyatakanlah kebaikan-Mu melalui diri kita. Buah roh itu tidak tergantung dari kondisi di luar. Kondisi di luar boleh buruk, boleh menjadi semakin tidak menentu. Tetapi buah roh yang ada di dalam kita itu tetap. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan buah roh yang sudah ada di dalam kita. Paulus juga mengatakan kita hidup bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kabar baiknya, ke-9 buah roh ini bukan karena upaya kita. Bukan karena kita berusaha, oh aku orang Kristen makanya aku harus mengasihi. Aku orang Kristen makanya aku harus bersukacita. Tidak Bapak Ibu. Kita mengasihi, kita bersukacita karena ada Kristus di dalam kita. Kondisi di luaran kita boleh, mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit, mungkin saat ini keluarga kita tidak berbahagia, mungkin saat ini kita terikat dengan kecanduan. Tidak masalah Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu sadari adalah ingat ini, buah roh itu sudah ada di dalam kita. Dan saya yakin dan percaya ketika buah roh itu keluar melalui kita, kita bisa mengalahkan keadaan yang ada di luar kita. Kemudian yang ketiga, biarlah orang di sekitar kita merasakan buahnya. Jadi prinsipnya seperti ini. Yesus yang adalah buah roh itu, yang adalah roh itu sendiri, tinggal di dalam kita. Kemudian kita menyadari itu dan kita berdoa kepada Tuhan supaya buah roh yang ada di dalam kita itu bisa keluar melalui kita dan dirasakan oleh orang sekitar kita. Jangan dibalik Bapak Ibu. Dulu kita mendengarnya dibalik. Kamu harus mengasihi orang di sekitarmu. Kamu harus menebarkan kebaikan orang di sekitarmu. Itu benar Bapak Ibu. Tapi cara berpikirnya yang salah. Itu ketika kita berpikir seperti itu, maka itu akan merasa jadi tuntutan, menjadi beban. Tetapi kalau kita memikirnya dibalik,
buah roh itu dari dalam keluar, maka itu akan secara alami akan keluar melalui diri kita. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Saya punya gelas. Ini saya punya gelas. Kemudian kalau misalnya gelas ini saya isi, misalnya saya isi seperempat, ini. Nah, gelas ini kan belum cukup penuh. Kemudian karena saya merasa teman saya perlu air, saya akhirnya menuang gelas ini. Dan akhirnya isi di dalam gelas saya habis. Dan akhirnya saya perlu pasokan lagi dari luar. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sendiri belum penuh, tapi kita berusaha mengisi kekosongan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri merasa kosong. Beda cerita, misalnya ini ada gelas, kemudian saya grojok itu apa ya? Saya tuang dengan jumlah yang banyak, akhirnya isinya penuh dan dia bisa tumpah keluar dan bisa mengisi gelas yang lainnya. Nah, seperti itulah kita di dalam Tuhan. Ketika kita merasa kita harus dipenuhi dulu dengan Tuhan. Ketika kita sudah penuh dengan Tuhan, maka secara otomatis buah roh itu akan terpancar keluar. Jadi tugas kita setiap hari atau yang perlu kita lakukan setiap hari adalah kita menyadari bahwa di dalam kita ini sudah ada buah roh. Itulah pentingnya kita perlu membaca firman, kita perlu bersaat teduh, kita perlu berdoa, kita perlu mengikuti acara seperti ini. Kita diingatkan kembali. Karena kita ini manusia ini gampang lupa Bapak Ibu. Contohnya aja saya tanya Bapak Ibu, tadi pagi sarapan apa? Mungkin ada yang masih ingat, oh aku sarapan bubur, sarapan roti. Saya tanya lagi, 3 hari yang lalu sarapan apa? Atau mungkin 2 minggu yang lalu sarapan apa? Saya yakin 90% Bapak Ibu pasti lupa. Kecuali kalau orang itu nggak pernah sarapan. Oh ya, aku nggak pernah sarapan Pak. Jadi dia selalu ingat sarapannya apa, yaitu tidak sarapan. Nah, makanya kita perlu membaca firman supaya kita diingatkan kembali. Kita diingatkan kembali, kita disadarkan kembali bahwa di dalam kita ini ada roh Tuhan. Di dalam kita ini ada buah roh yang sudah ada, tinggal bagaimana kita mengeluarkannya dalam hidup kita. Itulah pentingnya kita membaca firman, mendengar firman itu supaya kita merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau dulu kita berpikir buah roh itu merupakan tuntutan, sekarang kita berubah. Cara pandangnya kita rubah. Cara pandangnya adalah buah roh itu sudah ada di dalam kita dan kita bisa mengeluarkannya itu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang ayat yang sering disalahartikan ketika kita memahami tentang pemahaman anugerah. Ini ayatnya di Yakobus 2 ayat 20. Namun engkau, hai manusia yang fana, milikilah pengertian ini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ayat 21, bukankah Abraham bapa leluhur kita dibenarkan oleh karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak putranya di atas mezbah? Engkau melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman disempurnakan. Wah, mungkin ada yang berkata, wah Agus ini enggak grace, Agus ini enggak kasih karunia. Tidak Bapak Ibu, justru ayat ini menguatkan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Sebagai contoh yang tadi, kita berkata kita harus punya buah roh, kita sudah punya buah roh, tapi tingkah laku kita tidak menunjukkan buah roh, itu artinya kita mempunyai iman yang mati. Maksudnya seperti ini, kalau dulu kita orangnya pemarah, kemudian kita mengenal Tuhan, kita memiliki iman kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang penyabar. Tapi semuanya itu perlu proses. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan pun itu nggak instan Bapak Ibu. Mie instan kita perlu buka bungkusnya, kita perlu panaskan air, kita perlu buka bumbunya, kita tunggu beberapa menit, kemudian matang, kita campur aduk, kita campur dengan bumbunya, baru kita makan. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang
instan. Yang salah adalah cara pandang kita. Ketika kita datang ke gereja, kita memandang semua orangnya adalah orang yang suci. Bahkan misalnya kita datang ke gereja, kemudian ada satu jemaat, mungkin jemaat wanita, mungkin dia datang mungkin dengan pakaian tanpa lengan atau mungkin dengan rok yang sedikit pendek. Kemudian langsung dalam hati kita langsung ini, masa ke gereja bajunya kayak itu. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, saya kira percaya kita itu orang di luar sana, itu orang di luar, orang yang belum orang di luaran lah, tidak Bapak Ibu yang di sini. Tapi orang yang di luar itu masuk dalam acara ini. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Ya, berapa banyak dari kita seperti itu? Berapa banyak dari kita yang merasa, oh orang Kristen itu harus suci, orang Kristen itu harus kayak gini, ada standarnya. Tahukah Bapak Ibu, kita semua ini tidak ada orang yang suci. Kita semua ini orang yang tidak sempurna. Bahkan saya mengatakan semua orang berdosa, termasuk saya, semua pastor dimanapun itu tidak ada yang sempurna. Yang salah adalah cara pandang kita memandang bahwa orang Kristen itu harus sempurna. Nah, jadi yang benar adalah seperti ini. Kita berkata kita punya iman kepada Yesus, kita berkata kita punya buah roh, maka kita harus menyadari dan itu harus kita tunjukkan kepada sesama. Itulah tugasnya kita. Makanya Yakobus di sini mengatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman itu disempurnakan. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya buah, kita menyadari kita punya buah roh, buah kasih, buah sukacita. Maka ketika kita menyadari itu, kita bisa menunjukkan kepada sesama, hey, aku punya kasih, aku punya sukacita, aku punya penguasaan diri, dan orang lain melihat. Dan ketika orang lain melihat, maka iman kita disempurnakan. Maka orang lain akan berkata, oh ternyata orang Kristen itu memiliki kasih ya. Oh ternyata orang Kristen itu bersuka cita ya. Di saat pandemi seperti ini, ketika orang-orang kesulitan, bahkan saya melihat dia ini kesulitan nih, tapi dia tetap bisa tersenyum, dia bisa tetap melayani, dia bisa tetap memberi. Orang akan melihat, oh ternyata iman Kristen itu seperti itu. Inilah Bapak Ibu yang dimaksudkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kita bisa ngomong, aku mencintai Yesus, aku percaya Yesus, tapi ketika ada orang berkekurangan, kita nggak mau bantu. Atau simpelnya seperti ini, misalnya ada teman kita datang, kemudian teman ini padahal nggak minta bantuan apa-apa, tapi dia cuma sekedar cerita sama kita. Oh iya loh, aku sekarang lagi kayak gini, kondisi lagi sulit. Tapi kemudian kita berkata, tunggu ya, aku lagi sibuk, aku nggak bisa. Nah, apakah seperti itu? Ketika kita menyadari bahwa di dalam kita ada buah roh, maka ketika ada orang datang, mungkin dia perlu bantuan, kita bisa bantu mendengarkan ceritanya, atau mungkin kita bisa mendoakan. Kalau kita nggak bisa bantu dengan materi, mungkin kita bisa bantu mendoakan, atau mungkin kalau dia perlu bantuan, kita bisa mengenalkan ke orang yang mungkin bisa membantu dia. Itulah yang dimaksudkan dengan buah roh. Yang terakhir dari saya, jangan jadikan buah roh ini sebagai tuntutan Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Buah roh itu bukan tuntutan, tapi buah roh itu adalah pemberian yang sudah ada di dalam kita. Tinggal bagaimana caranya kita memetik buah itu. Dan ketika buah itu kita petik, kita bisa makan untuk diri kita sendiri, dan kita juga bisa bagikan buah itu untuk sesama kita, dan orang akan melihat bahwa di dalam kita ini ada Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.